Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat bahwa janganlah heran jikalau dunia membenci kamu, karena dunia telah membenci Yesus Kristus. Saudara, kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah mengingatkan kita. Oleh karena itu saudara, apapun yang kita hadapi, kita tahu Tuhan, Dialah yang mengontrol segala sesuatu. Tidak ada kejutan bagi Tuhan, karena Tuhanlah, Dia bertata di atas segala sesuatu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kejahatan seperti apakah yang saudara lihat di dalam dunia ini? Tentu saudara, kejahatan manusia kepada sesamanya. Namun juga secara khusus, kejahatan manusia kepada orang-orang percaya yang tulus hati mengasihi Tuhan. Saudara, dan bukan itu saja. Saudara, kejahatan manusia juga mendongakkan hidungnya dengan sombongnya, menghina dan meremehkan Yesus Kristus. Saudara, apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka tidak menerima tindakan yang setimpal dari Tuhan. Bahkan seakan-akan mereka dapat berbuat apa saja, bahkan tanpa tersentuh oleh hukum di dunia ini. Saudara, itulah yang dapat kita saksikan di dunia ini. Sehingga benarlah perkataan firman Tuhan bahwa orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Terhadap semuanya itu saudara, kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus berdaulat atas segala sesuatu, termasuk kepada mereka yang menghina dan meremehkannya. Dan satu kali Alkitab mengatakan, penghakimannya akan terlaksana bagi dunia ini. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur ke-10. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari Dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah, sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab engkau yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 10 yang kita baca hari ini, kemungkinan besar merupakan juga adalah Mazmur Daud. Saudara, apa yang menjadi seruan daripada Daud? Yaitu dia melihat kejahatan akan manusia. Saudara, kejahatan manusia kepada orang-orang lemah, orang-orang tertindas. Saudara, yang di sini dimaksud oleh Raja Daud tentu adalah orang percaya, umat Tuhan, yang ditindas oleh orang-orang di dunia ini. Dan orang-orang di dunia ini bukan saja menindas umat Tuhan, menindas orang yang lemah, tetapi mereka juga menghina Tuhan, menista nama Tuhan,
dan mereka menganggap mereka tidak tersentuh oleh kuasa Tuhan di dalam menghukum mereka. Saudara, disitulah Daud berseru kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, kejahatan manusia bukan hanya terhadap sesamanya dan kepada orang percaya, melainkan juga terhadap nama Tuhan Yesus. Dan sebagai orang percaya, kita tidak melakukan pembalasan, melainkan kita berseru dalam doa kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena orang congkak, orang fasik, giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya." Saudara, inilah yang diserukan oleh pemazmur. Saudara, bagaimana orang-orang melakukan kejahatan dan mereka sepertinya bebas-bebas saja. Sepertinya baik-baik saja. Mereka melakukan apa saja yang mereka mau, dan mereka bukan saja berbuat sedemikian kepada manusia sesamanya, tapi juga kepada orang-orang percaya. Bahkan mereka menista nama Tuhan. Mereka menantang Tuhan bahwa Tuhan tidak bisa menyentuh mereka. Saudara, ini yang terjadi dalam dunia ini. Saudara, hari ini dan dari berbagai masa kita sering melihat dan kita juga membaca, kita juga mendengar, kita juga menyaksikan. Berapa banyak orang di dunia ini menista nama Yesus Kristus. Namun saudara, mereka seperti baik-baik saja. Mereka menista nama Yesus Kristus. Mereka seperti tidak menerima hukuman Tuhan. Mereka menista nama Yesus Kristus. Mereka pun tidak tersentuh oleh hukum di dunia ini. Mereka bebas-bebas saja, baik-baik saja. Saudara, inilah yang digumuli oleh Raja Daud. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara, Raja Daud menggumuli hal ini di dalam doanya. Saudara, sebagai orang percaya, engkau dan saya tidak dipanggil Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi engkau dan saya dipanggil Tuhan membalas kejahatan dengan kebaikan. Engkau tidak dipanggil untuk mengutuki orang lain, tetapi engkau dan saya dipanggil untuk memberkati orang lain. Engkau tidak dipanggil untuk membenci orang lain, tapi engkau dan saya dipanggil untuk mengasihi orang lain. Engkau tidak dipanggil untuk membinasakan orang lain, tapi engkau dan saya dipanggil untuk menyelamatkan orang lain melalui darah Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terhadap segala sesuatu yang terjadi ini, saudara sebagai orang percaya, mari kita datang kepada Tuhan. Biar Tuhan pakai kita menjadi saksi Kristus tengah dunia ini. Karena kita tahu, saudara, dosa yang melahirkan kejahatan akan membinasakan manusia. Tetapi orang-orang percaya hadir di tengah dunia karena memang Tuhan punya misi untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita dekat dengan Tuhan, dikuatkan oleh dipenuhi Roh Kudus, dan kita sanggup menjadi berkat bagi orang lain, apapun yang mereka perbuat di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tetap bertahta atas seluruh umat manusia, atas seluruh bangsa-bangsa yang melawan Dia. Dan Dia, yaitu Tuhan, membela orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Saudara, Alkitab mengatakan Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dilanjutkan kalimat, bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Saudara, berapa banyak bangsa-bangsa hebat zaman-zaman dulu sekarang sudah lenyap, saudara. Berapa banyak bangsa-bangsa yang kuat pada waktu lalu sekarang menjadi bangsa yang lemah. Saudara, bangsa-bangsa selalu berubah. Tetapi Tuhan, Dia bertahta di atas tahtanya untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, apapun yang terjadi, seberapapun manusia melawan Tuhan, seberapapun bangsa melawan Tuhan,
saudara-saudara, pada akhirnya Tuhan tetap bertahta di atas tahtanya, saudara. Saudara, kita masih ingat Raja Uzia. Saudara, di awal-awal pemerintahan Raja Uzia, dia seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi dia menjadi sombong karena kekuasaannya, karena perkembangan bangsanya, karena militernya. Maka saudara, dia merasa layak untuk masuk, untuk membawa kurban kepada Tuhan, menggantikan imam. Saudara, kecongkakannya berdampak kepada dia. Dia terkena sakit kusta. Saudara, karena dia sakit kusta, akhirnya dia mati. Dan dia mati, dikuburkan, bukan tempat raja. Saudara, satu-satunya raja, tidak dikubur tempat raja, karena dia kusta. Saudara, ketika kematian Uzia, Alkitab mengatakan di kitab Yesaya, Tuhan bertahta di atas tahtanya pada saat Uzia mati. Saudara, Alkitab memberitahukan, Uzia raja yang hebat, punya militer yang hebat, raja yang kaya, raja yang bertahta. Tetapi ingat satu hal, tidak selama-lamanya dia sanggup bertahta. Ketika dia berdosa, dia binasa. Tetapi Tuhan, dia tetap berada di atas tahtanya. Saudara, ini peringatan penting bagi dunia ini, yang melawan Mesiasnya, yang melawan Yesus Kristus. Saudara, mungkin mereka hari ini masih ada, tetapi satu kali mereka tidak ada. Tapi Yesus Kristus, dia tetap bertahta di atas tahtanya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita bersyukur kita boleh mengenal dia. Dan ingatlah satu hal, dia adalah Tuhan yang bertahta terhadap orang-orang yang melawan, tapi dia Tuhan yang membela orang-orang percaya yang dengan tulus hati bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita selalu bersandar kepadanya. Kita hidup takut akan Tuhan, dan kita hidup sesuai panggilan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi menjamah hati kami, sehingga kami mengerti apa yang terjadi di dunia ini, dan kami mengerti bahwa Tuhan, Engkau Allah di atas segala sesuatu. Engkau adalah Yesus Kristus yang telah menang atas maut, dan telah mengalahkan kuasa si jahat, dan memberikan kami hidup, yaitu hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.